Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sungguh terima kasih Bapa. Engkau sungguh Tuhan yang kami rindu. Kami rindu untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau datang untuk memenuhi kami. Kami rindu Engkau ibadakin menghapus dosa kami, membersihkan kami dari segala dosa-dosa kami. Dan kami rindu juga Engkau boleh memahkotai kami dengan anugerah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau boleh memberkati hamba-Mu ya firman-Mu pada pagi hari ini. Dan firman-Mu yang disampaikan, kiranya itu boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Engkau menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari dimanapun kita berada, sampai hari ini kita tetap beribadah dengan model live streaming. Ini karena keadaan yang memaksa kita harus melakukan itu. Namun itu tidak akan mengurangi dari mana ibadah kita. Hari ini kita belajar, saya diberikan sebuah tema yaitu mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup. Itu diambil dari Matius pasal 13, ada dua bagian nantinya, yaitu bagian pertama pasal 13 ayat yang 31 sampai dengan 33, dan kemudian juga Matius pasal 13 ayat yang ke-44 sampai yang ke-52. Jadi ada dua bagian nanti yang harus kita bahas. Yang pertama, saya akan mulai membahas bagian yang pertama, yaitu Matius 13 ayat 31 sampai 33. Ayat firman Tuhan yang ada, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33. Ini bercerita tentang perumpamaan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu hanya yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan yang diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, bacaan Injil Matius ini mengenai perumpamaan tentang kerajaan sorga seperti biji sesawi dan seperti ragi, Bapak Ibu. Nah, kita hendaknya mengerti apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Menurut kitab Roma, itu kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan yang membawa damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Di Roma 14 ayat 17 di situ katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal ini ditegaskan kembali di Yesaya pasal 32 ayat 17. Di situ katakan, saya garis bawahi tadi di Roma 14 ayat 17, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus ditegaskan kembali di Yesaya pasal 32 ayat 17. Di situ katakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kebenaran apa? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Damai sukacita, damai sejahtera apa? Yaitu damai, tentu saja damai sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Allah, yang berasal dari Allah Roh Kudus. Kerajaan surga maupun kerajaan Allah bukan merupakan kerajaan yang seperti kita bayangkan di dunia ini. Seperti yang disangka oleh pengikut Yesus di saat
zaman itu, sehingga Yesus perlu menjelaskan kepada mereka dengan menggunakan suatu perumpamaan supaya mereka mengerti. Nah, dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32 di situ katakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ini, sungguh luar biasa. Sungguh ajaib Tuhan pencipta kita. Tuhan sudah mengatur bumi dan alam semesta ini sedemikian rupanya. Di antaranya dunia tumbuh-tumbuhan di mana hanya biji sesawi yang kecil dapat bertumbuh menjadi pohon dan juga dapat menghasilkan buah. Coba Bapak Ibu bayangkan, biji sesawi yang demikian kecil itu bisa tumbuh menjadi pohon yang begitu besar dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita lihat apa? Janganlah pernah kita menganggap remeh dan menyepelekan hal-hal kecil, sebab seringkali bisa berdampak bagi hal-hal yang besar. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana para rasul Tuhan Yesus, para rasul yang 11 orang dan sekelompok kecil pengikut lainnya yang berani melakukan tugas penginjilan yang Yesus perintahkan kepada mereka di tengah-tengah ancaman dan aniaya dari orang-orang Yahudi beserta golongan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, para tua-tua dan dari tentara Romawi. Mereka diancam, tapi mereka berani. Namun bisa kita saksikan hasil perjuangan dari mereka, Bapak Ibu. Mereka kaum minoritas. Kita bisa menyaksikan mereka di kalangan Yahudi nampaknya tidak ada apa-apanya. Mereka kaum minoritas. Tapi mereka sangat luar biasa menghasilkan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, dan bukan hanya individu per individu, melainkan banyak bangsa-bangsa di dunia yang percaya kepada Yesus, termasuk sampai hari ini kepada kita. Jadi hendaklah kita berbuat hal yang sama, yaitu memberitakan Injil melalui pewartaan secara langsung maupun melalui kesaksian hidup kita, supaya orang lain bisa merasakan kasih Kristus lewat diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, iman kita perlu bertumbuh di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti benih, seperti sari makanan rohani yang selalu menyirami dan menguatkan otot-otot iman kita, sehingga kita semakin hari akan menjadi semakin kuat. Seperti biji sesawi yang disirami setiap pagi hari dan diberi pupuk supaya menjadi biji, menjadi tunas-tunas yang terus bertumbuh menjadi besar dan menjadi sebuah pohon yang rimbun. Bapak Ibu sekalian, demikian juga iman kita akan semakin kokoh dan siap menghadapi segala tantangan maupun rintangan yang menghadang, sebab setiap hari kalau kita disirami dengan benih-benih firman Tuhan, dan kalau setiap hari kita beri pupuk melalui doa, melalui saat teduh bersama dengan Tuhan, kita akan bertumbuh iman kita. Itu perumpamaan tentang biji sesawi. Lalu bagaimana? Tuhan Yesus memperumpamakan kerajaan surga itu seumpama ragi. Dalam Matius 13 ayat 33 di situ menceritakan hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan yang hendak diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini sampai begitu detail dijelaskan. Di tepung terigu 3 sukat sampai kamir, sampai teragi semuanya, sampai tercampur teraduk-aduk, sampai semuanya adonannya jadi. Jadi 1 sukat itu kalau kita lihat itu adalah 12 liter. 1 liter itu sama dengan 0,83 kg. Jadi 3 sukat itu sama dengan 36 liter atau 30 kg. Coba Bapak Ibu bayangkan, satu ragi
namun sanggup membuat 30 kilogram tepung menjadi ragi semua. Hanya satu ragi kecil. Nah, di sini sengaja dicantumkan ukuran isi tepung untuk menunjukkan betapa besar pengaruh dari satu lagi yang mengandung 30 gram tadi. Menjadi lebih, sehingga tepung itu menjadi sesuatu yang lebih baik, yang bisa menjadi roti yang enak dimakan. Demikian juga, hendaknya kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan atau di komunitas kita, maupun di tengah-tengah masyarakat, harusnya kita juga berdampak dan berguna bagi orang lain. Banyak hal bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama yaitu jadilah kita berkat bagi orang lain. Di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi ini, banyak sekali orang yang mengalami kesusahan dalam perekonomian. Banyak orang yang mengalami terluka, banyak orang yang sakit, lalu tersisihkan. Banyak orang karena masalah perekonomian tersisihkan. Kenapa? Karena kerasnya persaingan dan beratnya pergumulan hidup yang harus mereka hadapi. Tidak banyak orang yang mau peduli akan nasib orang lain, karena semua orang pada sibuk dengan urusan sendiri. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali orang masa bodoh dengan urusan orang lain. Semua menjaga dirinya masing-masing. Seandainya, jika di antara kita mau menjadi ragi bagi sesusahan orang lain, maka banyak hal atau banyak orang yang akan kembali mencari kasih Kristus sebagai sumber utama hidup dalam damai sejahtera dan sukacita ilahi. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur di gereja kita MPC, kita masih mewujudkan hal itu. Kita memberikan kasih, peduli dengan cara kita yang bisa lakukan, membagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Tahap pertama sudah kita lakukan, sekarang akan kita lakukan tahap kedua. Itu sebuah wujud perwujudan kasih, mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Supaya orang-orang bisa merasakan kehadiran daripada Tuhan. Kerajaan Allah tadi kitab Roma sudah katakan, itu adalah menciptakan tentang damai sejahtera, kasih. Sudah saatnya tugas kita sebagai orang percaya menjalankan. Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi melalui perumpamaan supaya mereka mengerti mau hidup di dalam kerajaan surga. Demikian jugalah hendaknya kita memberitakan kerajaan surga kepada orang banyak, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian, bagi yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, namun kalau menjalani hidup masih menurut keinginan sendiri, maka hendaklah berpalinglah dan bersandarlah pada kebenaran daripada benih firman dan menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Saya rindu supaya kita semua boleh bertumbuh dalam iman kita yang seperti biji sesawi dan kita bisa menjadi ragi bagi orang lain. Maka dengan demikian kita akan hidup di dalam kerajaan surga dan segeralah meninggalkan hidup dalam keduniawian. Itu perumpamaan bagian pertama. Bagian yang kedua, bukan hanya sebagai biji yang kecil yang bisa bertumbuh dan berkembang, lalu seperti ragi yang bisa bermanfaat, menyebabkan membawa faedah yang baik bagi seluruh lingkungan kita yang ada. Tapi Tuhan juga ingin mengingatkan kepada kita, kerajaan surga. Bagian yang kedua, yaitu Matius 13 ayat 44 sampai 52 dikatakan apa? Bahwa kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Di dalam Matius 13:44 sampai 52 dikatakan, kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu disembunyikan lagi. Dan karena sukacitanya ia pergi menjual semua yang dipunyainya dan membeli ladang itu kembali. Sekali lagi, kerajaan surga adalah seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah.
Ketika ia menemukan sebuah mutiara yang bernilai tinggi, ia pergi dan menjual semua yang dipunyainya, lalu membeli mutiara itu. Kemudian dilanjutkan, kerajaan surga 47 sampai 50 dikatakan bahwa seperti jala yang penuh dengan ikan. Demikian juga kerajaan surga adalah seperti jala yang ditebarkan ke dalam laut dan mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ketika jala itu penuh, mereka menyerahnya ke pantai dan duduk lalu mengumpulkan ikan-ikan yang baik ke dalam keranjang-keranjang besar. Tetapi membuang yang tidak baik. Jadi itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan keluar dan memisahkan yang jahat dari orang-orang benar. Dan melemparkan orang-orang jahat itu ke dalam tungku api. Di tempat itu akan ada ratapan dan kertah gigi. Sudahkah kamu mengerti akan semua itu? Mereka berkata kepadanya, ya. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah menjadi murid kerajaan surga, ia seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari kekayaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsep kebahagiaan hidup dalam pikiran kebanyakan orang pada hari ini adalah bagaimana dapat memperoleh kuasa, kekayaan, dan popularitas. Itu konsep orang zaman sekarang. Namun saya ingin bertanya, apakah yang paling berharga dalam hidup Anda hari-hari ini? Apakah itu adalah harta? Apakah status sosial? Atau jabatan? Mana menurut Anda itu yang paling berharga? Apakah ketiga hal ini memberikan jaminan kepastian hidup abadi? Coba kita berpikir. Bukankah ketiga hal yang saya sebutkan itu yang dicari setiap orang dalam dunia ini saat ini? Pertanyaannya, apakah ketiga hal ini memberikan jaminan kepastian hidup abadi? Jawabannya, semuanya tiga-tiga itu tidak sama sekali. Tidak ada yang abadi. Menurut perumpamaan disampaikan Tuhan Yesus, yang paling berharga adalah kerajaan surga. Bagaikan harta karun yang terpendam, maka kerajaan surga layak diperjuangkan. Lalu bagaimana perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian? Tentu saja kita rela hidup di bawah pimpinan dan kedaulatan Tuhan secara mutlak. Ini artinya kehendak kita harus kita tanggalkan tanpa sisa. Sebab kita tidak bisa diperkenankan mengabdi kepada dua kehendak yang juga sejajar. Yang artinya mengabdi juga kepada dua tuan. Di sini kita diperhadapkan pada pemilih. Kita harus pilih. Mana menurut kita yang lebih penting? Hal-hal mengenai kerajaan Allah atau hal-hal mengenai kerajaan dunia? Hal-hal mengenai dunia. Saya ingin katakan, yang boleh menjadi kehendak kita satu-satunya adalah melakukan kehendak Tuhan. Kita menyelesaikan pekerjaannya dan bukan lagi melakukan kehendak diri sendiri. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, dengan irama hidup yang seperti ini, pemerintahan Allah, kerajaan Allah bisa dihadirkan di dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa menjadi penurut-penurut Allah dalam segala hal demi Tuhan Yesus untuk dimuliakan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai kerajaan sorga. Kali ini kerajaan sorga pertama-tama diumpamakan sebagai harta yang terpendam di sebuah ladang. Dan mutiara yang sangat berharga. Keduanya itu menggambarkan sesuatu yang sangat berharga sehingga yang menemukannya rela menjual segala miliknya demi mendapatkannya. Apa maksudnya itu? Maksud dari perumpamaan ini adalah
seseorang yang ingin mengikut Tuhan Yesus harus bersedia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah dan berkomitmen penuh untuk mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Berkomitmen penuh. Lalu apa itu komitmen? Komitmen itu adalah kesediaan diri kita meninggalkan cara hidup orang berdosa. Kesediaan diri kita untuk meninggalkan cara hidup orang berdosa. Untuk kemudian mengenakan cara hidup yang baru yang berasal dari firman Kristus. Tinggalkan dosa, kita bersedia untuk kemudian mengenakan cara yang baru, untuk hidup baru di dalam menurut firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 33 di situ dikatakan, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas menyaksikan hal ini mengatakan bahwa kalau ingin menjadi murid Kristus, kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu, kita tidak akan bisa menjadi murid Kristus. Karena kita tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan. Lalu Matius sendiri juga mengatakan, di mana pemuda yang kaya memilih dunia dan kenyataan. Kita bisa lihat itu di situ. Matius pasal 19 ayat 21 sampai 22. Kata Tuhan Yesus pada, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bukankah kita juga demikian banyak orang yang seperti itu? Kita sibuk, kita katakan kita ingin ikut Yesus. Namun pada saat Tuhan Yesus menawarkan kerajaan, Anda ingin ikut saya? Juallah harta. Tinggalkan itu semuanya. Ikutlah aku. Namun dalam perumpamaan yang dituliskan oleh Matius, dikatakan apa? Pemuda itu sedih hatinya. Dia harus meninggalkan hartanya. Dia nggak rela. Pengajaran yang terakhir kita bisa lihat dari Rasul Paulus. Di Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Rasul Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oh, karena itu, dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita harus seperti Paulus. Segala sesuatu yang ada, saya katakan tadi, itu tidak ada yang abadi. Harta yang terpendam yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus, itu harta bagaikan mutiara. Itu yang harus kita cari. Jadi Bapak Ibu sekalian, komitmen itu penting untuk dipelihara. Sebab seseorang yang tidak bersedia menanggalkan manusia lamanya, sekali lagi dia tidak dapat menjadi murid Tuhan. Artinya tidak bisa diubah orang tersebut. Tidak bisa dididik untuk mengenakan cara hidup warga kerajaan surga yang bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kerajaan surga juga diumpamakan ukat yang menjaring berbagai ikan. Ikan yang baik dan buruk itu akan dipisahkan nantinya. Dalam Matius pasal 3 ayat 12, Alkitab berkata,
Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Apa maksudnya? Sebagai orang percaya, kita harus sadar betul bahwa hari-hari ini adalah masa penampian, di mana pada akhir zaman ini Tuhan sedang melakukan penampian secara besar-besaran atas seluruh umat manusia. Menampi ladang dari gandum, memisahkan kambing dari domba, memperjelas perbedaan antara orang fasik dan orang-orang benar, menuntun orang yang hidup kudus semakin kudus, dan penampian yang akan pertama-tama terjadi yaitu di rumahnya, di dalam gerejanya sendiri. Itu ada ditulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Nah, suasana dunia ini merupakan bentuk penampian, yaitu apa? Pembuktian apakah seorang layak disebut anak Allah atau tidak. Dunia akan digoncang dengan berbagai kesulitan hidup, seperti pandemi saat ini. Sehingga mengakibatkan bukan pandemi saja, juga berbagai sektor mengalami keguncangan. Ekonomi, politik, keamanan, ekosistem bumi, kesehatan, dan lain sebagainya. Goncangan yang sangat penting yang perlu kita selalu waspadai sebagai orang percaya. Bukan goncangan yang saya sebutkan, tapi adalah goncangan yang membuat hidupnya menjadi berlaku seperti orang fasik. Tanpa bertekun belajar kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus, seseorang pasti hanyut menjadi fasik seperti dunia. Hidup dalam penurutan diri sendiri yang sama dengan menyembah iblis. Itu goncangan yang harus kita tahu. Kalau kita mengaku kita sebagai orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, tapi tidak tergoncang ikut kehidupan orang fasik. Itulah goncangan yang harus kita waspadai. Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak bisa membuktikan bahwa ia tetap berlaku setia kepada Tuhan, yang tetap berpegang teguh dan bertekun menghidupi ajaran, mengerjakan keselamatan di tengah-tengah pengaruh kefasikan di dunia ini, maka ia akan disertai Tuhan sampai pada kesudahan zaman hingga memperoleh mahkota yang kekal itu tidak akan bisa didapatkannya kalau dia tidak mempertahankan. Di ayat 52 Tuhan mengatakan bahwa ahli Taurat yang telah menjadi murid kerajaan surga, ia bagai pemilik rumah yang mengeluarkan harta yang baru maupun yang lama dari kekayaannya. Maksud dari pernyataan Tuhan ini adalah ahli Taurat yang mau mengikuti jejak Tuhan Yesus harus dengan rendah hati menerima segala hal yang baru mengenai kerajaan surga. Yang diajarkan Tuhan Yesus yang sebelumnya mereka telah memiliki pemahaman lama mengenai hukum. Itu maksud. Contohnya, Tuhan memberikan pemahaman yang baru mengenai cara mengasihi sesama dengan sempurna. Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 40, ayat 43 sampai 44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Namun demikian pengajaran yang baru yang Tuhan Yesus ajarkan tidaklah untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya atau menyempurnakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menggenapi juga bisa berarti pada waktu mengenakan tubuh manusia, Tuhan Yesus memberikan teladan dan menjadi yang sulung bagi orang percaya bagaimana untuk hidup menurut kepada kehendak Bapa secara mutlak.
menghidupi hukum Allah cara tepat dan benar di dalam segala hal, baik dari kesucian hidup, integritas kita, ketekunan, kebenaran, dan kasih terhadap sesama. Inilah harta abadi yang hendak diberikan kepada kita, agar kita dapat memiliki sifat, watak, karakter sebagai anak-anak kerajaan surga, yang memiliki moral yang serupa seperti Tuhan Yesus kita. Untuk mendapatkan harta abadi ini, kita harus bersedia melakukan satu hal, yaitu apa? Barter hidup kita untuk mengikuti jejaknya, hidup seperti Dia yang telah hidup. Hidup bagaimana Tuhan Yesus telah hidup pada saat Dia datang ke dunia. Kalaulah ada orang yang berani menjual segala sesuatu yang dimilikinya demi harta yang terpendam itu berarti dia berani melepaskan kelekatan dan sifat-sifat hal-hal yang duniawi. Dia berani melepaskan semua yang dipunyai. Kata semua yang dipunyai dalam perumpamaan di atas tadi, segala sesuatu yang berasal dari dunia yang dianggap dapat membahagiakan kita. Gak gampang Bapak-Ibu, melepaskan segala sesuatu yang kita anggap dapat membahagiakan. Apa itu? Uang, harta benda milik kita, hobi kita, apalagi disuruh melepaskan jabatan. Belum lagi status sosial. Status sosial apa? Sebagai orang yang terpandang, sebagai orang yang terhormat. Kemudian melepaskan segala sifat manusia lama kita. Itu bukan hal yang gampang. Contohnya apa? Mudah tersinggung, sombong, tidak pernah mau mengalah, tidak jujur, iri hati, sedikit-sedikit dendam, atau sedikit-sedikit bersungut-sungut. Masih banyak kalau kita ingin dapatkan ya habis kita sibuk. Maukah kita menanggalkan semuanya itu? Bukankah itu semua kita miliki? Tuhan Yesus saja kita tanggalkan itu semua. Kalau kamu ingin kerajaan Allah, tinggalkan itu semua. Yang saya katakan tadi tidak gampang. Uang, harta, status sosial, jabatan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bertekad untuk menghadirkan pemerintahan kerajaan sorga di dalam kehidupan kita. Dengan cara belajar melepaskan itakan kita pada harta dan status sosial kita. Dan sifat karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan dengan harta kekayaan yang lebih dan status sosial yang baik, hal tersebut bukan untuk dipakai untuk keegoisan diri atau untuk kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, hal itu dipergunakan atau dipakai untuk membangun sebuah karakter pribadi yang rendah hati dan mau berbagi dengan sesama. Dengan demikian, setiap orang percaya harus berperan aktif menampilkan karakter Kristus dan menghadirkan suasana kerajaan sorga demi dapat menarik jiwa-jiwa datang untuk mengenal pribadi yang agung, yaitu siapa? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kerajaan Allah adalah harta yang tidak ternilai harganya. Walaupun seseorang bisa memiliki seluruh harta kekayaan yang ada di dalam dunia ini,
mereka akan terus merasa haus dan tidak akan pernah merasa dipuaskan dari dahaganya. Sehingga pada akhirnya mereka akan jatuh dalam jerat iblis yang membinasakan dan memberinya air yang palsu, yang berasal dari kebahagiaan dunia ini yang bersifat fana. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, banyak orang, banyak pejabat demi harta, semua segala cara dilakukannya. Akhirnya apa? Banyak orang yang punya kuasa, semua ada masanya. Hari ini menjadi presiden, ke depan lagi ada masanya. Semua segala sesuatu itu ada masanya. Lain halnya dengan kerajaan surga, Bapak Ibu. Kerajaan surga adalah harta karun yang tak ternilai. Orang yang memperolehnya tidak akan haus lagi. Sebab Tuhan Yesuslah yang akan menghilangkan rasa dahaganya tersebut. Dengan apa? Dengan kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran itu yang diganti. Tandanya tidak ada kasih dan kebenaran, seberapa kaya pun, seberapa hebat, dia tetap akan haus. Karena air yang ditawarkan di dunia ini adalah air yang palsu, bukan air kehidupan. Dengan datang kepada Tuhan Yesus, kita akan belajar menjadi seorang murid yang belajar meneladani jejak gurunya. Dalam hal ini Tuhan Yesus adalah guru yang agung dan majikan kita. Dan kita adalah murid dan hambanya yang harus belajar mengikuti jejaknya, yang mengabdikan diri kepada seluruh kehendaknya. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan belajar dari Tuhan, maka kita diberinya kehidupan yang kekal, yaitu dituntunnya kita kepada kehidupan yang sejati sebagai anak-anak Allah, yang memiliki hasrat kuat dan hidup kodrati al-ilah, yang berkarakter anak Allah yang terus tinggal di dalam firman. Sehingga apa? Sehingga buahnya kita mengetahui kebenaran yang sejati. Dan ketika kebenaran sejati itu dihidupi secara bertekun, maka kebenaran sejati itulah yang akan memerdekakan hidup kita dari belenggu ikatan dunia ini. Dan pada akhirnya Tuhan sesungguhnya menuntun kita untuk dapat berpakaian lengkap, mengenakan pakaian pesta yang diwajibkan bagi setiap penghuni warga kerajaan surga, di mana Tuhan menuntun setiap kita untuk berkeadaan hidup tak bernoda sebagai mempelai. Bapak Ibu sekalian, harta ini hanya diperoleh dengan cara memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus dan kerajaannya, mengabdi kepada kehendaknya secara penuh dan menjadikannya sebagai satu-satunya alasan. Jadi dalam membangun relasi yang intim dengan Allah, seseorang akan memahami bahwa keintiman tersebut melebihi kemewahan dan kenikmatan apapun yang pernah ditawarkan dunia kepada manusia. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang mempunyai pilihan untuk mencari sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Ada yang menginginkan bisnis sukses, kaya raya, mempunyai kekuasaan dan jabatan penting di sebuah instansi, berhasil dalam studi, sebagai politikus atau ilmuwan yang terkenal, masih banyak lagi. Untuk mencapai hal itu, untuk mencapai tujuan semua itu, orang berjuang dengan berusaha sedemikian rupa, dengan kerja keras, semakin giat berusaha diyakini dapat berhasil. Boleh nggak? Boleh. Sibuk mengejar pekerjaan jasmani atau duniawi, sah-sah saja, Bapak Ibu sekalian. Sah-sah saja. Asalkan kita tidak melupakan perkara rohani yang tentunya lebih berharga dan mulia. Kita boleh mencari itu semua, boleh, sah-sah saja. Asalkan kita tidak lupa terhadap perkara rohani yang tentunya lebih berharga dan mulia. Karena harus ada keseimbangan antara yang duniawi dengan yang rohani.
Bapak Ibu sekalian, harta benda, kekuasaan, jabatan, orang terkemuka dan seterusnya, semuanya itu sekali lagi hanya berlangsung ketika kita hidup di dunia ini yang sifatnya hanya sementara saja. Harus ingat itu. Sedangkan upaya untuk mencari harta yang terpendam, yaitu apa? Yaitu perkara rohani, sering diabaikan, padahal kerajaan sorga adalah yang paling berharga dan sifatnya adalah kau. Kita selalu lupa. Sebagai penutup, saya ingin ingatkan kepada kita semuanya. Hal kerajaan sorga seumpama harta terpendam dan mutiara yang indah. Mutiara tersebut merupakan suatu hal yang sangat berharga, sehingga orang rela menjual seluruh harta miliknya untuk membeli dan mendapatkan mutiara. Sekali lagi Bapak Ibu, perumpamaan ini mengingatkan kita akan pilihan hidup. Memilih apa yang paling penting, yang paling berharga, dengan berani meninggalkan yang lain. Meskipun yang lain diperlukan sifatnya hanya sebagai pendukung, dan yang paling tinggi nilainya adalah apa Bapak Ibu? Kerajaan. Ada sebuah ayat firman Tuhan yang cukup terkenal, kita semua pasti menghafalkan. Matius pasal 6 ayat 33, di situ katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan telah menawarkan tiket yang menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Jadikanlah sebagai tujuan hidup kita yang paling berharga, hidup damai di kekal, hidup damai yang kekal di mana. Jadi Bapak Ibu sekalian, pilihan kita mau pemilihan. Kita ingin mengejar hal yang sementara, atau kita ingin mengejar hal yang bersifat kekal. Kita ingin mengutamakan kerajaan dunia ini, kerajaan kita sendiri. Itu pilihan yang menentukan masa depan, yang menentukan kedamaian dan ketenangan di masa yang akan datang. Sekali lagi, kebenaran itu adalah damai sejahtera kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah membuat kita haus lagi. Akan selalu membuat kita selalu tetap terpuaskan bahagia. Segala pergumulan hidup, pencobaan hidup, ada jawabannya di dalam kebenaran yang kita butuhkan. Tumbuhkan iman kita dengan membaca benih-benih firman Tuhan. Kita perkuat dengan doa dan satu untuk menguatkan otot Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan kita, terpujilah Tuhan Yesus yang sudah memperkenalkan kerajaan Allah kepada kami. Kami boleh mengerti ya Bapa saat ini bahwa kami hidup di dalam dunia ini semuanya adalah bersifat sementara. Setelah kehidupan ini kami akan memasuki sebuah kehidupan, yaitu kehidupan kekekalan. Seharusnya itulah yang menjadi tujuan utama kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan kami kembali dan membuka mata hati kami. Sehingga kami boleh memilih ya Bapak, kehidupan mana, kerajaan mana yang harus kami pilih. Sehingga kami tahu kami akan hidup yang damai. Kami akan hidup dengan damai sejahtera, yang kebenaran yang ada. Ataukah kami harus hidup dengan air-air yang palsu, dengan kenikmatan-kenikmatan ditawarkan oleh duniawi ini yang bersifat sementara. Mana yang harus kita? Kiranya Roh-Mu yang bekerja di dalam hati kami boleh menguatkan kami, mengingatkan tujuan akhir daripada kehidupan kami. Terpujilah dengan Roh yang kudus boleh berdiam di dalam diri kami.
boleh bekerja di dalam setiap hidup. Dalam nama Yesus Kristus.